bagaimana misi pemerintah mengatasi kemiskinan. Langsung keren ya. Nah itu Nah, dia akan dijawab dulu, nanti kita taruh di akhir deh ya. baru mau di Tapi ada deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Para Podcast. Podcastnya BPRS Haika Parahyangan, salah satu bank syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dan simpanan kamu dijamin oleh LPS. Nah Sobat Haika Parahyangan, kali ini kita kedatangan tamu yang cukup susah ngundangan nih. Kali ini baru pada datang, baru pada bisa datang. Assalamualaikum Pak Danang. Sama warahmatullahi wabarakatuh Mas Tommy. Kang Abdul, sehat? Alhamdulillah. Iya. Biasa. Kita kelamaan ngobrol di awal. Akhirnya bisa datang juga nih di Para Podcastnya YouTube BPRS Haika Parahyangan. Boleh dong disapa dulu dong Sobat Haika Parahyangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Haika Parahyangan. Perkenalkan saya Danang. Saya di Haika Parahyangan diamanahi sebagai Ketua UPZ. Saya datang dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Fattah sebagai sekretaris dari UPZ Parahyangan. Wah, Ya. udah ada ketengan ketua sama sekretaris ya. Wah, ini jabatannya tinggi nih, Sobat. Tinggi Ya, sedikit geter di sini nih. berapa meter? Nah, langsung aja deh ya. Dari UPZ sendiri biasanya nih menjadi tidak jauh terhadap isu kemiskinan. Tuh. Nah, isu kemiskinan ini menjadi cukup hal yang menarik untuk Dari diperbincangkan. zaman Majapahit. Iya, sampai sekarang belum tuntas masalah kemiskinan. Iya, Menurut Pak Danang dan Kang Abdul, bagaimana misi pemerintah mengatasi kemiskinan? Langsung keren ya. Nah itu Nah, dia akan dijawab dulu, nanti kita taruh di akhir deh ya. baru mau di Tapi ada deg-degan. Pak Danang, ini kan kita ngomongin masalah UPZ ya. Baik. UPZ ini sebenarnya nih apa sih? UPZ ya, kalau di Peraturan Basnas Yep. nomor 2 tahun 2016, UPZ atau Unit Pengumpul Zakat. Yep. Nah, ini masih ada yang suka salah kepanjangan UPZ nih. Dibilangnya Unit Pengelola Zakat. Sebenarnya yang benar itu Unit Pengumpul Zakat. Kadang juga ada penyalur. Penyalur Ah, juga. iya. Gitu. Jadi kalau Pengumpul ya. Ya. yang benar adalah Pengumpul. pengumpul. Jadi memang tugas kami di UPZ itu, UPZ kan unit yang dibentuk oleh Basnas, Yep. yang tugasnya mengumpulkan zakat di satu institusi, Yep. baik itu dari zakat perusahaannya ataupun zakat karyawan Karyawannya. dan karyawatinya. Oh gitu. Jadi kalau memang UPZ Basnas sendiri berarti memberikan izin ya, Ya. dan memberikan SK kepada BPRS Haika Parahyangan. Betul. Nah SK-nya ini untuk UPZ Haika Parahyangan ini berdiri ini kapan? Kalau berdirinya sendiri itu di bulan Juli Yep. tanggal 30 2018 awalnya. 2018. Dulu itu penasehatnya masih Pak Haji Toto Soeharto, Pak Haji Toto. kemudian ketuanya Pak Ahmad Tarkalil, bendahara Pak Herman Rianto, sekretarisnya belum Kang Abdul nih, Oh iya, masih Kang Salah Soleh dulu. Kang Salaf. Ya. Nah, SK itu di 2018 habis di tahun ini, di bulan ini lagi tepatnya. Jadi akan ada SK baru. Nah, di SK baru itu yang akan menjadi penasihat ada Pak Marta Dinata, Pak Marta. yang saat ini, Yep. kemudian ada Pak Agus Salim Dimyati. Jadi dua Oh penasihat ada dua ya. Betul. Kemudian ketuanya saya Danang Ya. Satrio. Bendaharanya ada Bu Alin. Ada Cuman Bu Alin ya. Beliau kebetulan tidak bisa hadir. Oh iya. Tadinya mau bertiga gitu di sini ya. Tapi keramaian juga ya. Dan sekretarisnya ini Kang Abdul. Wah, alhamdulillah. Berarti dari UPZ berdiri sampai sekarang udah 2 generasi kepemimpinan. Betul. Nah, berarti memang periodenya per 5 tahun atau gimana nih? SK-nya per 5 tahun. SK-nya per 5 tahun. Berarti kan bagaimana nih penyaluran di selama 2022 kemarin ini gimana? Iya, iya. Jadi kami ada beberapa gitu ya, sejumlah penyaluran yang disalurkan di 2022. Yep. Di antaranya itu zakat rutin, Zakat rutin. dan insidentil gitu. Kalau misalkan zakat rutin gitu, kita per bulan mengeluarkan zakat beras ke 32 pondok pesantren dan 18 ke yayasan yang ada di Provinsi Jawa Barat gitu. Tunggu, berarti 32 pesantren dan
18 yayasan. Berarti kurang lebih 50 ya. Iya, kurang Dan itu rutin setiap bulan. Itu rutin setiap bulan. Wah, luar biasa sekali. Kalau selanjutnya tadi? Selanjutnya ada juga penyaluran zakat oleh Mujaki di Tasikmalaya. Nah, itu disalurkan ke warga-warga yang ada di Tasikmalaya itu. Itu berarti mungkin kalau mengambil asnafnya berarti antara miskin ya? Miskin ya. Nah, selama penyaluran 22, biasanya asnaf apa yang paling sering untuk didistribusikan deh? Sering ya. Karena kan zakat itu yang diutamakan kan fakir miskin ya. Betul. Nah, itu yang paling utama. Nah, di 2022 itu kita maksimalkan untuk fakir miskin dulu gitu. Nah, sebagiannya Ibnu Sabil kayak yang lagi di perjalanan kayak gitulah. Yang lagi menuntut ilmu gitu. Dan selain itu mungkin ada nggak penyaluran yang mungkin misalnya ada proposal datang kayak gitu, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang HIK Parahyangan kolaborasi langsung sama UPZ itu mungkin apa gitu di 2022? Kemarin terakhir sih kita ada program pengobatan gratis. Oh, pengobatan gratis. Tadi menambahkan ya. Jadi selain yang rutin tadi, kemudian kita juga ada non rutin. Nah, kita biasanya dia berjalan nggak per bulan, biasa per 3 bulan atau per semester. Per program berarti kalau kayak gitu. Selama ini berjalan sih pengobatan gratis. Nah, itu kita biasanya kerjasama dengan kantor cabang di HIK Parahyangan. Nah, di sana kita kolaborasi. Oke, berarti kolaborasi antara UPZ dan kantor cabangnya. Nah, terakhir itu di mana pengobatan gratis berarti? Terakhir itu di cabang Cianjur. Oh, cabang Cianjur. 2 hari H-2 sebelum gempa. Wah, ya Allah. Amin 2 sebelum gempa, tapi HIK Parahyangan masih dikasih ini ya, alhamdulillah dikasih kesempatan nih buat bisa menyalurkan berbagi di sana. Nah, kalau biasanya ya, kalau mungkin untuk sembako masyarakat ini pasti sangat antusias. Kalau pengalaman HIK Parahyangan terhadap pengobatan gratis ini gimana? Sebelumnya kan ada juga di Pangandaran ya, kalau nggak salah. Terus terakhir di Cianjur gimana menurut Pak Danang? Antusiasnya masyarakat. Ya. Artinya sebenarnya zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Tadi kan kalau asnaf itu yang paling utama kan fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Fakir itu kan orang yang memang dia tidak punya penghasilan sama sekali, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, itu disebut fakir. Kalau miskin dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk menghidupinya. Itu bedanya. Fakir dan miskin. Nah, kalau waktu pas di Cianjur itu alhamdulillah banyak yang terbantu, karena kan kadang ada orang yang sakit tapi dia bingung nggak punya biaya. Oh iya, Dengan adanya program pengobatan gratis, penyakitnya bisa terdeteksi, kemudian dia bisa tahu sakit apa dan akhirnya diobati. Ada obat juga ya? Dikasih obat juga dan alhamdulillah bisa sehat. Nah, berarti 2022 dan mungkin rencana di 2023 masih ada 1 semester lagi deh. Kira-kira mungkin ada bocoran program apa yang belum dijalankan atau akan apa gitu penyaluran dari UPZ HIK Parahyangan sendiri? 2023 memang kita rencananya ingin melanjutkan program yang sudah baik di 2022, dan di 2023 ini kita sebenarnya ingin menguatkan dari sisi zakat produktif. Oh iya, zakat itu nggak hanya dikasih ke penerima manfaat kemudian habis, inginnya sih jadi diputar gitu. Jadi produktif ya. Jadi tidak hanya memberikan ikan tapi memberikan kail. Tapi kembali lagi tadi saya sebutkan di awal, qadarullah ya. Rencana si zakat produktif ini belum terrealisasi, tapi kita ganti dengan program apa Kang Adel? Program yang baru-baru ini yang 2023, program HIK Berbagi. Apa itu teh? Siaga sembako. Siaga sembako. Nah, kalau untuk itu targetnya apakah memang di sekitar kantor saja, apa memang ada daerah-daerah tertentu yang biasa bakal dikunjungin itu kalau untuk penyalurannya? Kalau HIK Berbagi itu kita baru 4 cabang ya. Cabang Cileunyi, terus KBB, Kota Bandung, satu lagi Soreang. Dan Soreang. Nah, itu kita membagikan berbentuk makanan ya, nasi kotak gitu kan. Setiap hari Jumat gitu. Oke, berarti makan siang gratis. Tapi kalau itu berarti siapa aja boleh ngambil atau memang ada ininya? Siapa saja. Siapa aja boleh ngambil ya. Itu kan ngambil sumbernya uangnya itu kan bukan dari zakat ya. Oh, berarti di infak sedekah. Dari infak sedekah gitu. Makanya kalau misalkan
yang mau ngambilnya itu bebas gitu. Oh, berarti memang dari UPZ ini mengelolanya memang JIS ya, zakat, infak, sedekah, nggak cuma zakatnya aja. Oke, kalau memang tadi yang sembako siaga itu per cabang juga atau per program dia? Kita usahakan per bulan kita Per bulan. pengadaan sembako. Kemudian untuk sementara sini kita hanya membagikan ke ring 1 di sekitar kantor pusat. Oh ya. Masih di kantor pusat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke 19 cabang. Mohon doanya Mohon doa ya. biar kita bisa berbagi itu lebih luas. Iya, betul. Nah, tadi di 2023 bagaimana seandainya Sobat TK Parahyangan gitu ya. Mungkin yang belum jadi nasabah bisa nggak sih berzakat melalui UPZ TK Parahyangan atau hanya yang belum jadi nasabah? Jadi memang Tambah gitu ya. ya kalau nasabah kan mungkin sudah ada datanya kita tinggal tawarkan. Ya, mungkin kalau di luar nasabah tiba-tiba Pak saya mau setor ke rekeningnya UPZ nih ikut bisa nggak ya? Atau masih seputar internal? Nasabah, karyawan? Di peraturan bahasa saya sih belum disebutkan ya, Yap. ada bahwa UPZ itu bisa mengumpulkan zakat itu dari luar karyawan. Jadi dan selama juga belum pernah ada sih yang orang yang nasabah bukan, karyawan bukan, kemudian datang ke EK Parahyangan. Oh, jadi zakat dong, karena kita bukan lembaga zakat. Oh, oke. Memang dari berarti memang lebih mengutamakan dari internalnya terlebih dahulu ya. Nah, gimana terhadap UPZ dan apalagi kalau biasanya melakukan distribusi zakat nih, bagaimana menurut Pak Danang dan Kang Adul untuk antusias teman-teman karyawan? Kalau dilihat ya dari antusias, saya pikir sudah sangat baik. Ya. Karena begini, tadi ya yang program Haika berbagi dengan siaga sembako itu Yep. kan sumbernya dari infak sedekah. Yep. Infak sedekah itu dari siapa? Dari karyawan juga. Oh, dari teman-teman juga berarti. Ya, mereka-mereka yang berminat untuk zakat Yep. tapi belum mencapai nisab. Yep. Nisab itu kan batas ya. Yep. Batas dia bisa mengeluarkan zakat itu kan hitungannya 85 gram emas ya. Mas. Dalam 1 tahun. Di atas Dia pengen nih, pengen berzakat tapi belum sampai nisab. Nah, kita tawarkan, mau nggak nih gajinya dipotong tapi buat masuknya ke infak sedekah, dan mau. Wah, berarti memang hampir seluruh ya karyawan Haikal Parahyangan ini setiap bulannya gajinya dipotong memang ikhlas untuk satu zakat yang memang sudah memenuhi nisab dan jika memang belum memenuhi nisab bisa ke infak dan sedekah. Boleh nggak bocoran di 2024 mungkin bisa kolaborasi dengan siapa nih untuk penyalurannya? Kalau yang selama ini sudah berjalan sih kita ada kerjasama dengan LAS Rumah Zakat. Lumah zakat. Nah, itu biasanya kita sebelum ke lembaga yang lain kita coba lihat programnya Rumah Zakat dulu karena sudah ada kerjasama ya. Jadi kalau ada yang memang kita tertarik untuk bekerja sama kolaborasi kita dengan Rumah Zakat dulu. Contohnya waktu kemarin Ramadan kita kan kalau apa-apa tuh si asnafnya kan fakir miskin, Iya, fakir. miskin gitu. Kita coba sedikit meluaskan dikit lah. Kemarin apa nih kolaborasinya? Oh, Gorimin hutang ya. Terlilit hutang. Hutang. Nah, kita kerjasama nama programnya itu Ramadan Bebas Hutang. Ramadan bebas hutang. Kita menyalurkan 10 juta pada saat itu untuk bukan membebaskan hutangnya ya, meringankan orang-orang yang memang terlilit hutang. Berarti di 2024 masih rumah zakat, tapi tidak menutup kemungkinan ada las-las lain yang bisa kerjasama ya. Tapi mungkin kalau untuk kelas lain, untuk sementara ini kita by program saja. Oh, by program ya. Silakan aja menawarkan program kepada kami. Kalau memang Cocok ya dan klik cocok, gitu ya. dari sisi program, dari sisi biaya. Insya Allah kita akan kerjasama. Kemarin kita juga kerjasama sebenarnya dengan BMM yang mau malat. Itu terkait program apa itu, Pak? Tidak salah sanitasi gitu ya. Oh, sanitasi ya. Pengadaan air bersih berarti kurang lebih Iya. di pesantren. Mm-mm. Berarti memang kolaborasinya memang di 2024 rumah zakat, tapi ada nggak sih dari Pak Danang mungkin sama Kang Abdul nih ya, yang mungkin ada cita-citanya pengen bentuk program atau penyaluran apa tapi masih belum bisa nih dijalankan? Kita di perluas saja. 2024 Perluas. meningkat gitu ya laba kita, terus zakat Amin. semakin meningkat. Ya, insya Allah lah Kita buatkan program yang lebih. gitu. Oh. Karena emang zakat kalau misalkan benar dan tepat untuk sasarannya itu kan bisa memberantas kemiskinan. Kan? Wah. Ya, gitu. Tuh, mau kita singgung kawal lagi nih.
Nah Pak, tadi berarti memang kalau tadi kan Gorimin udah ada, fakir miskin udah ada, ya Pak ya. Kalau dan asnapnya rata-rata tadi berbagi sembako gitu. Kalau pendidikan ini UPZ ada enggak sih penyalurannya? Oh ada. Apa Yang gitu? rutin itu kita menyalurkannya ke yayasan yang ada di Yogyakarta. Yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan. Itu setiap bulan sekali itu. Setiap sebulan sekali. Berarti memang Masuk ke yang rutin itu. berarti rutinnya selain sembako juga ada pendidikan itu ya. Luar biasa sekali memang UPZ TK Parahyangan ya. Dan kemarin baru dapat penghargaan ya 2022. Iya. Apa sih penghargaannya dari Basnas itu? Penghargaan dari Basnas, alhamdulillah kita dapat kategori 2 itu kalau nggak salah. Laporan terbaik. dan dengan satu lagi apa ya saya lupa. Pelaporan ya, pelaporan sama pendistribusian. Program terbaik ya. Nanti juga kita bakal tayangin di sini nih awardnya. Jadi memang Basnas langsung memberikan nih kinerja yang baik dari Haika Parahyangan. Ada 2 award lagi disambut langsung ya. Apakah di 2023 ini insya Allah akan mendapatkan award lagi? Insya Allah. Insya Allah. Kalau dari sisi pelaporan sih kita bukan mengaku yang terbaik, cuma kita kan selalu rutin ya ke Basnas melaporkan program-program kita dan selalu mendapat apa ya apresiasi dari Basnas. Itu dia. Ya doakan saja mudah-mudahan dapat lagi ya. Jadi makin banyak koleksi award ini. Oke Sobat TK Parahyangan nih tentang UPZ Haika Parahyangan yang tadi udah dibahas mungkin dari awal, lalu pendistribusian di 2022, rencana di 2023 di semester 2 dan bahkan rencana kolaborasi di 2024. Selanjutnya, jadi biar dananya zakatnya lebih banyak, jadi program-program UPZ juga makin banyak bermanfaat bagi Sobat TK Parahyangan khususnya para mustahik. Mungkin Pak Danang bisa satu statement boleh ke Sobat TK Parahyangan, silakan untuk closing. Ajakan boleh, mengingatkan boleh, hadis boleh, silakan. Ya Sobat TK Parahyangan, buat kami bentuk syukur terbaik itu adalah kita bisa mengkonversi rasa syukur kita menjadi rasa syukur untuk orang lain. Maka dengan berbagi, dengan bermanfaat untuk sesama, membuat orang lain bersyukur, berterima kasih kepada apa yang kita berikan, itu adalah salah satu bentuk bahwa kita manusia. Sehingga mari kita berbagi. UPZ Haika Parahyangan membuka kesempatan kepada karyawan-karyawati Haika Parahyangan yang ingin berbagi melalui UPZ dengan program-program kami. Insya Allah akan kami salurkan kepada orang-orang yang tepat. Alhamdulillah, luar biasa. Nanti quote-nya tolong dicatat, bisa dijadi buat Instagram kita tuh ya. Mungkin dari Kang Abdul mungkin boleh ada closing statement atau mungkin ajakan, silakan. Ya, terima kasih kepada seluruh karyawan BPRS Haika Parahyangan yang telah menyalurkan sebagian harta atau zakatnya ya. Semoga kebaikan ibu bapak dan hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Luar biasa nih Sobat TK Parahyangan, dari closing statement dari Pak Danang dan juga Kang Abdul. Oke Sobat TK Parahyangan, kalau memang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Makasih banyak sudah mengikuti para podcast BPRS Haika Parahyangan. Nanti kalau memang cukup menarik kita bikin part 2 sama UPZ TK Parahyangan khususnya Pak Danang nih. Kayaknya masih banyak quote-quote yang menarik yang perlu kita bahas. Oke Pak Danang, sekali lagi makasih banyak. Sama-sama Mas Tommy. Semuanya. Oke Sobat TK, saya Tommy Jo pamit undur diri dan pamit. Saya Danang. Dan saya Abdul Fattah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.